Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi, saudaraku, dalam renungan yang sebentar kita akan nikmati. Biarlah kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari saudara kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih buat malam ini. Terima kasih buat sepanjang hari aktivitas yang Tuhan sudah tolong. Terima kasih buat kesempatan lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah urapan-Mu atas kami semua dan sedialah hati kami menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pandemi masih terus ada dan kita melihat situasi negara yang masih meningkat, saudaraku, dalam jumlah kasus, tetapi biarlah kita tetap ada dalam kebaikan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, kita melakukan segala sesuatu juga dengan takut akan Tuhan. Mari kita buka dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 dan 2. Suatu kisah yang sering kita dengar saudaraku, tetapi biarlah ini pun menjadi kekuatan bagi kita malam ini. Saya beri judul malam ini, Mujizat di Tengah-Tengah Kesukaran. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 dan 2 dikatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudaraku, kesukaran sudah terjadi di masa yang lalu. Bahkan Israel sedang mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Tidak ada orang yang bisa melakukan aktivitas yang menghasilkan. Yang ada mereka malah mengeluarkan dana, kehabisan dana, bahkan sampai seorang istri Nabi pun mengalami kesukaran itu. Bahkan dia berhutang, saudara. Dan penagih hutang pada masa itu cukup kejam, saudara. Anaknya akan diambil menjadi budak. Dan tidak tahu sampai kapan, saudara. Pandemi di masa ibu janda ini masih berlanjut. Dan dia menghadapinya dengan begitu berat, saudaraku. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang rela kehilangan nyawa atau mereka mati pelan-pelan. Karena memang masih berlanjut. Tetapi ibu janda ini yang adalah istri seorang nabi, saudara. Dia datang kepada Elisa. Saya melihat ini sebagai suatu tindakan yang tepat. Dia datang kepada orang yang tepat, saudara. Ya, dia tidak datang kepada orang kaya yang lain yang mungkin akan menjadi gali lubang tutup lubang. Tetapi dia harus mengambil suatu keputusan. Dia datang kepada orang yang tepat. Dia datang kepada Nabi Elisa. Mungkin dia pikir Nabi Elisa tidak punya dana untuk membantu dia. Tetapi dia harus berkonsultasi, dia harus berbicara. Dan Nabi Elisa oleh hikmat Tuhan berkata, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Oleh hikmat Tuhan, Nabi Elisa mengambil satu tindakan. Apa yang ada padamu? Dan ibu itu berkata, kami hanya memiliki minyak dalam sebuah buli-buli. Minyak merupakan sebuah kebutuhan pokok pada waktu itu. Digunakan untuk banyak hal, saudaraku. Dan ibu ini, saudaraku, kita sambung dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3-5 dikatakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sehingga sedang ia terus menuang. Artinya saudaraku, ada perintah, ada firman. Ibu ini datang kepada orang yang tepat. Elisa pun memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Elisa tidak membicarakan ibu ini kepada orang lain. Tetapi Elisa dengan hikmat Tuhan langsung memberikan pertolongan. Perintah, cari bejana. Kau punya apa? Cari bejana, lakukan ini. Dan ibu ini taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Mungkin tidak masuk akal, saudara, tetapi laksanakan saja.
Dan saudaraku, dia seisi rumahnya menutup pintu. Ada kesehatian bersama anak-anaknya. Ada keterlibatan anak-anaknya, saudaraku. Mereka dengan taat, mereka melakukan itu secara tertutup bersama dengan Tuhan, mereka taat. Sampai mujizat itu terjadi, mereka seakan-akan menutup diri, menutup pintu, saudara. Sampai mereka sedang bergumul, sampai mereka mendapatkan hasil, sampai mujizat itu terjadi. Saudaraku, kalau bicara tentang hutang, saudaraku, ini mungkin cukup hal yang tidak pantas untuk dibicarakan. Ya, masa sih seorang istri Nabi punya hutang? Tetapi saudaraku, mari kita memperhatikan dalam kitab Roma, pasal 13 ayat 8 dikatakan, saudaraku, Roma 13 ayat 8 dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Saya tidak tahu apa penafsiran atau apa pemikiran kita dengan ayat ini, tetapi buat saya yang garis besarnya adalah di bagian B. Bukan di bagian A bicara hutang, tetapi di bagian B. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Artinya saudaraku, di antara anak-anak Tuhan tidak ada kata hutang. Walaupun dikatakan hutang apa-apa, janganlah kamu berhutang apa-apa. Hutang ini bisa bicara tentang hutang uang, hutang saran, hutang budi, hutang apapun bentuknya bisa jadi hutang dibuat orang. Tetapi di antara anak Tuhan sebaiknya tidak dibicarakan sebagai hutang. Tetapi apa? Bagian B. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Artinya hukum yang diterapkan di antara anak Tuhan bukanlah hukum hutang piutang apapun bentuknya, tetapi hukum kasih. Sehingga dikala kita menolong orang, dikala orang lain membutuhkan pertolongan kita tidak menerapkan itu sebagai hukum hutang piutang, tetapi sebagai hukum kasih. Saya melihat Nabi Elisa, saudaraku, di saat ibu janda ini meminta pertolongan, meminta saran, meminta hikmat, mengadukan permasalahan keluarganya, saudaraku. Di tengah-tengah pandemi yang semakin merajalela waktu itu, nyawa sudah banyak hilang pada waktu itu. Dan kesukaran berat dihadapi ibu janda ini. Nabi Elisa melihat ini sebagai bentuk kasih. Dan ini menjadi suatu pertanda bahwa Nabi Elisa ingin ibu ini melewati pandemi ini bersama-sama dengan bentuk kemenangan. Nabi Elisa tidak ingin melewati pandemi ini sendiri. Saya melewati pandemi ini sendiri, saya menang, saya melalui semuanya, saya bisa menghadapi semuanya. Tetapi ada kasih di hati Nabi Elisa supaya ibu ini pun bisa melewati pandemi ini bersama-sama dengan kemenangan. Saudaraku, saya melihat ini, kita menghadapi pandemi ini bersama-sama dan kita pun akan melewatinya secara bersama-sama. Kita pun menang bersama, kita pun selamat bersama. Amin. Sehingga di saat kita melihat ada saudara kita membutuhkan pertolongan, kita tidak melihat itu sebagai hukum hutang piutang. Apapun pertolongan yang kita beri kepada mereka, baik itu doa, baik itu saran, baik itu kasih, baik itu uang, kita tidak melihat itu sebagai hukum hutang piutang, tetapi hukum kasih. Sehingga kita tidak seakan-akan melewati pandemi ini sendiri, tetapi kita menghadapinya bersama, kita pun bisa melewatinya bersama, kita menang bersama. Karena kita satu di dalam Tuhan. Ibu ini datang kepada orang yang tepat. Saudaraku, dikala engkau dan saya menghadapi masalah persoalan, mari kita datang kepada orang yang tepat. Kita mungkin sudah berdoa, tetapi perlu kita bertindak. Kita datang kepada orang yang tepat. Dan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, dikala kita melihat saudara kita datang, membutuhkan pertolongan, kita pun memberi pertolongan itu. Supaya kita bisa melalui pandemi ini bergandengan tangan bersama-sama, kita menang bersama. Amin. Kita melihat dalam Mazmur pasal 37, ayat 25-26 dikatakan, dahulu aku muda,
sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini pengalaman Raja Daud. Dia katakan dulu dia muda dan sudah tua, tapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Artinya saudara, di tengah-tengah komunitas kerajaan, di tengah-tengah komunitas orang percaya, di tengah-tengah komunitas orang-orang yang takut akan Tuhan di masa itu, mereka menjalaninya bersama-sama dan tidak pernah ditinggalkan. Bahkan menaruh belas kasihan. Menaruh belas kasihan, ini yang penting saudaraku. Tidak memberi pinjaman dalam konteks kasih. Dan anak cucunya menjadi berkat. Saudaraku, yang saya ingin garis bawahi adalah di saat ibu ini datang kepada Nabi Elisa, dia datang kepada orang yang tepat. Dan Nabi Elisa oleh hikmat Tuhan memiliki belas kasihan kepada ibu ini. Dia tidak ingin menang sendiri. Dia tidak ingin melalui ini sendiri, saudara. Dia tetap mengulurkan tangan memberi pertolongan supaya bersama-sama bisa melalui pandemi ini. Bersama-sama bisa berkemenangan, saudara. Sehingga Raja Daud katakan anak cucunya tidak pernah meminta roti. Artinya karena apa? Karena di dalamnya sesama anak-anak Tuhan, sesama orang-orang percaya, sesama orang-orang yang takut akan Tuhan sudah saling menolong, sudah saling membantu. Dalam konteks kasih, bukan dalam konteks hutang piutang. Saudaraku, saya percaya kita memiliki berkat yang Tuhan mungkin siapkan bagi orang lain. Mari saudaraku, kita melihat saudara-saudara kita dengan mata kasih. Supaya kita bersama-sama bisa melalui pandemi ini. Dan saudara kita pun bisa melaluinya. Mungkin porsinya cukup berbeda. Mungkin kita masih bisa melalui pandemi dengan begitu lancar. Ya, seperti nama bus Jakarta Jawa, lancar jaya, saudara. Sementara ada saudara-saudara kita seperti bajai, saudara, sudah begitu berat menghadapinya. Kalau dia datang kepada kita, mari kita memberikan pertolongan dalam hukum kasih. Ataupun kalau kita melihat itu, kita bisa datang kepada dia. Apa yang bisa aku perbuat? Nabi Elisa sekalipun mungkin dia tidak punya uang yang mungkin dibutuhkan oleh ibu itu. Tetapi dia bisa memberikan saran, memberikan firman, memberikan jalan keluar. Tetapi bukan berarti dia berkata bahwa ibu itu berhutang budi kepada aku. Mari saudaraku, kita melakukan firman dalam sudut pandang Allah. Bahwa yang kita terapkan adalah hukum kasih. Bahwa yang kita terapkan adalah kasih seorang kepada yang lain. Dan saya rindu kita bergandengan tangan bersama-sama menghadapi pandemi ini dan kita bersama-sama menang. Supaya beritanya adalah kita keluarga besar Sosanim semuanya menang dalam melewati pandemi yang masih berlanjut ini. Mari saudara, saya percaya dikala kita benar-benar membutuhkan pertolongan, tidak salah kita berbicara kepada saudara kita. Atau kita pun yang dikala kita melihat saudara kita membutuhkan pertolongan, waktunya kita mengulurkan tangan. Waktunya kita tidak lagi menahan berkat Tuhan. Jangan sampai saudaraku, Tuhan panggil kita sementara berkat yang Tuhan berikan bagi kita masih menumpuk dan tidak pergi kemana-mana. Saya percaya visi ini ada bagi kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya mujizat ada di tengah-tengah kesukaran. Dan Tuhan akan pakai kami menjadi alat untuk mengerjakan itu. Untuk menolong orang lain dalam hukum kasih seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dengan cara-Mu. Berkati pekerjaan tangan mereka. Perlindungan Allah, pemagaran Allah bagi mereka semua Tuhan. Bagi kami semua.
Dan pertolongan-Mu bagi kami semua nyata di tengah-tengah pandemi yang masih kami hadapi. Menolong bangsa dan negara kami Tuhan, biar kami tetap menjadi orang-orang yang taat dan tunduk kepada otoritas sesuai yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Puji, hormat, syukur bagi nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sosanim, bangkit, kuat, menang bersama-sama. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.